Berham, anak seusia kamu harus belajar secara mendalam, karena saat ini adalah waktu yang paling pas untuk berpikir. Wah, Berham malas. Sekarang semua informasi bisa dicari di internet. Tinggal googling, semua ada. Buat apa kita pakai capai berpikir? Otak kalau nggak pernah dipakai jadi tumpul, dan akhirnya nggak berfungsi. Wah, benar ya, Pak. Berham mau ajak teman-teman untuk tidak malas belajar. Firman Tuhan juga akan mencerdaskan kita. Tuhan senang kalau kita menggunakan otak kita secara maksimal dan belajar hikmat Tuhan yang tidak terbatas itu. Jadi, sebaiknya kita menerima hikmat Tuhan melalui semua perkataan dan perbuatan Yesus dalam anugerahnya yang akan diuraikan hamba-Nya, Pak Sri. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti, supaya boleh mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih berpetualang di seputar Yerusalem setelah Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan. Kita akan melihat 3 kelompok orang yang mempunyai respon yang berbeda akan penyaliban dan penguburan dari Tuhan Yesus. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka yang menjadi pemuka-pemuka agama orang Yahudi. Apakah yang mereka rasakan? Apakah yang mereka pikirkan, adik-adik? Mereka merasa senang dan mereka berpikir bahwa mereka menang. Apa artinya, adik-adik? Mereka senang karena mereka berhasil untuk menghukum Tuhan Yesus dengan hukuman mati, bahkan hukuman mati yang sangat hina. Bukan hanya itu adik-adik, mereka merasa menang karena mereka bisa menempatkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah mereka ingin membasmi, membungkam semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Apakah yang Tuhan Yesus ajarkan? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Itulah hikmat yang Tuhan Yesus beritakan. Tetapi orang-orang Yahudi ini, mereka mau berjalan menurut hikmat mereka sendiri. Mereka ingin menegakkan pengajaran mereka bahwa keselamatan itu adalah hasil jerih payah perbuatan mereka, adik-adik. Nah, karena mereka berhasil membunuh Tuhan Yesus, bahkan berhasil menempatkan prajurit-prajurit itu untuk menjaga kubur Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa mereka menutup kemungkinan para murid itu mencuri mayat Tuhan Yesus, supaya murid-murid itu kemudian tidak menceritakan kabar bohong di tengah-tengah masyarakat. Itu yang mereka pikirkan, itu yang mereka rasa bahwa mereka menang. Adik-adik, mereka ingin menegakkan kuasa mereka, otoritas mereka sendiri. Mereka justru ingin lebih berkuasa daripada Allah sendiri, adik-adik. Itu kelompok orang yang pertama. Kelompok orang yang kedua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana dengan murid-murid ini, adik-adik? Para murid tentu merasakan kesedihan. Mungkin di antara mereka merasakan kekecewaan. Mengapa? Karena murid-murid ini telah memberikan hidup, mereka mempercayakan hidup, pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat, oh luar biasa kuasa Tuhan Yesus.
Tentu mereka berpikir, oh inilah Mesias yang diutus Tuhan. Dan mereka akan mempunyai masa depan karena mereka dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan Yesus mati dengan cara yang hina. Itu memupus semua harapan mereka. Mereka sedih, mereka kecewa. Dan mereka hanya bisa berkumpul atau lebih tepatnya bersembunyi di Yerusalem. Mengapa? Karena mereka ketakutan, adik-adik. Mengapa mereka ketakutan? Mereka mengikuti bagaimana Tuhan Yesus ditangkap. Mereka mengikuti bagaimana Tuhan Yesus diadili. Tuhan Yesus disiksa. Akhirnya Tuhan Yesus harus disalibkan. Semuanya mengerikan bagi mereka. Itu yang membuat mereka ketakutan. Yang ketiga, ini kelompok yang ketiga adalah perempuan-perempuan yang telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ini tidak tahan hanya tinggal saja di Yerusalem, adik-adik. Mereka kemudian membawa rempah-rempah dan menuju kepada kubur Tuhan Yesus. Mengapa? Tentu mereka ingat ketika Tuhan Yesus dikuburkan dan waktu penguburan itu sangat mepet dengan hari Sabat, sehingga mereka hanya memberikan rempah-rempah ala kadarnya. Mereka ingin memberikannya lebih untuk Tuhan Yesus. Maka mereka membawa rempah-rempah itu dan menuju kubur Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah kalian melihat hal yang aneh? Tentu saja ada hal yang aneh. Mengapa? Karena mereka adalah para perempuan. Sedangkan kubur Tuhan Yesus itu telah ditutup dengan sebuah batu yang besar. Sanggupkah mereka mendorongnya untuk membuka kubur itu? Kalaupun mereka sanggup, bukankah ada tentara-tentara yang menjaga? Bisakah mereka masuk ke kubur itu? Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, adik-adik, bahwa yang terpenting bagi perempuan-perempuan ini adalah ingin dekat dengan kubur Tuhan Yesus. Oh, kalau begitu, apakah perempuan-perempuan ini ingat bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga seperti orang-orang Farisi, seperti ahli-ahli Taurat? Tidak, adik-adik. Kebangkitan Tuhan tidak ada dalam bayangan mereka sama sekali. Mereka belum mempunyai pengalaman itu sama sekali. Dan mereka tidak ingat perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus hanya akan diingat oleh mereka yang mempunyai iman di dalam hatinya. Mereka yang mempunyai pengharapan akan pengampunan Tuhan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, mereka tidak mempunyai iman itu, sehingga mereka tidak mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita, adik-adik. Setiap kita yang tidak mempunyai iman yang sungguh kepada Tuhan, maka firman Tuhan tidak akan teringat di dalam pikiran kita. Nah, ketika perempuan-perempuan itu semakin dekat dengan kubur, terjadi gempa. Apa yang terjadi? Mengapa ada gempa, adik-adik? Karena ada seorang malaikat turun dari surga, kemudian mendorong batu itu. Mengapa harus disertai dengan gempa? Karena Tuhan Yesus bangkit, adik-adik. Mengapa kebangkitan Tuhan Yesus ini harus ditandai dengan gempa? Berarti ada sesuatu yang penting dari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Ya, beberapa hal kita bisa pelajari. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa hidup itu sekarang menang. Hidup itu sekarang mengalahkan kematian. Itu artinya, adik-adik, setiap orang yang mempunyai iman kepada Kristus, maka hidup mereka nanti tidak akan pernah ditelan oleh kematian. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus bangkit itu menyatakan kemenangan dan pengampunan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus Tuhan akan beroleh pengampunan. Yang ketiga, ketika Kristus bangkit, itu artinya Tuhan Yesus kembali mempunyai persekutuan yang indah dengan Bapa di surga. Setiap orang yang beriman kepada Kristus Tuhan juga akan diundang untuk mempunyai persekutuan yang indah dengan Bapa di surga. Dan adik-adik, malaikat harus turun untuk datang ke tempat kubur Kristus Tuhan. Mengapakah? Karena memang Tuhan Yesuslah yang sekarang menerima kuasa untuk menjadi raja. Tuhan Yesuslah yang harus memerintah
kerajaan anugerahnya, dan dia akan memulihkan segala sesuatu. Dan malaikat-malaikat itu rindu untuk melayani Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh malaikat itu ingin melayani Tuhan Yesus. Ini sebuah pelajaran penting untuk kita. Apa, adik-adik? Pelajaran kalau kita sudah masuk di dalam kerajaan anugerah Tuhan, maukah dengan sungguh-sungguh kita melayani Tuhan Allah, Raja, Juru Selamat kita yang telah menebus kita, adik-adik. Hendaklah hidup kita boleh menjadi hidup yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh menjadi sebuah pelayanan kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kiranya Engkau menanamkan dalam hati kami iman, sehingga kami boleh berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyukur karena kami diperdamaikan dengan Bapa di surga, sehingga kami boleh menjadi warga kerajaan anugerah Tuhan. Dan bila kami menyadari bahwa Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang berdaulat di dalam hidup kami, dan biarlah kami menyerahkan hidup kami untuk boleh melayani Tuhan. Tolonglah kami di dalam setiap kelemahan kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang memperkenan hati Tuhan, menjadi sebuah pelayanan yang mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, apakah kalian takut menghadapi kematian? Papa juga takut ya. Bagaimana kalau kita menjawab dengan firman-Nya? Ya, silahkan. Saat Yesus mati, bumi yang menerima dia bergetar ketakutan. Kini saat dia bangkit, maka bumi yang melepas dia juga melonjak kegirangan. Dalam kemuliaannya, tentunya iya, Pak. Benar, gempa bumi ini memutuskan gegap gempita maut dan mematahkan belenggu kubur. Itu berarti bahwa kemenangannya harus dikumandangkan, supaya saat sorga bersuka, maka bumi pun ikut bergirang. Lihatlah, ada malaikat yang menggulingkan batu kubur Yesus untuk membuktikan persetujuan surga atas pelepasannya dari kubur. Segala kuasa maut dikalahkan oleh penguasa terang dan kehidupannya. Dia yang telah menang atas kematian akan menjadi jaminan buat kemenangan kita. Mari terus bergumul dalam janji Allah di Matius 28 ayat 2-7. Yesus bangkit, puji Tuhan.